Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketemu lagi bersama dengan saya di ibadah online GGP Mazmuria. Kami bersyukur diberikan kesempatan kembali untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala dan juga hamba-hamba Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa apapun yang kita alami hari ini, sekalipun mungkin beberapa dari kita masih ada dalam pemulihan kesehatan, dan apapun situasi yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua persoalan, semua masalah hidup kita. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah putus harapan. Apalagi kita merasa sendiri, kita merasa tidak ada pertolongan, karena tangan Tuhan selalu menyertai kita. Ingatlah Bapak Ibu bahwa kita hidup oleh iman, dan kita mau percaya melihat sesuatu bukan dengan apa yang bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita mau melihatnya dengan iman, bahwa sesungguhnya kita sudah diberkati, kita sesungguhnya sudah diampuni oleh Tuhan, dan kita sesungguhnya sudah disembuhkan. Mari sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menyertai setiap kami, kemanapun kami pergi, dan apapun yang kami alami Tuhan, Engkau tetap ada. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa hidup kami melekat kepadamu, sehingga Engkau terus membukakan kebenaran-kebenaran yang baru Tuhan dalam hidup kami, dan membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak takut menghadapi realita dunia ini Tuhan, tetapi kami terus berpegang kepada kebenaran dan janji firman-Mu, iya dan amin dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami buka hati kami Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau mungkin beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara sempat mendengar sharing saya berbicara mengenai bagaimana kita melihat dan memikirkan apa yang menjadi realita rohani, apa yang menjadi identitas kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dan saya mau berkata sekali lagi bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Tidak tergantung dengan apa yang engkau alami hari ini, percayalah bahwa berkat rohani, segala berkat rohani sudah diberikan dalam hidup kita. Tinggal kita meraihnya dengan iman dan percaya, dan dengan jiwa kita yang sepakat sampai itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang belum mendengar, Bapak Ibu boleh cek di channel YouTube GGP Mazmuria. Dan kalau saudara mungkin ingin mendengar kembali karena lupa, saudara juga bisa mendengar kembali, karena untuk merema firman itu perlu didengar berulang-ulang Bapak Ibu Saudara ya. Baik, hari ini saya ingin membawakan tentang perlunya kita mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kenapa saya anggap perlu? Karena kita manusia itu cenderung lupa Bapak Ibu ya. Lebih ingat mana? Kebaikan orang lain atau sikap yang tidak baik yang orang lakukan dalam hidup kita. Tentunya kita akan sangat mudah ya mengingat perlakuan-perlakuan yang kita anggap tidak baik ya, yang menyinggung perasaan kita, yang menyakiti kita. Kita lebih gampang ingat hal-hal seperti itu daripada kebaikan orang. Nah, lupa dengan kebaikan Tuhan itu bahaya sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita perlu menyadari bahwa kita bisa hidup sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari katakan amin. Dan saat ini Bapak Ibu, jika kita mungkin dalam pergumulan yang sangat luar biasa ya, menurut kita berat sekali, dan ini yang paling berat yang saya alami sepanjang hidup saya mungkin. Dengan mungkin kita sakit, gak kunjung sembuh ya, apalagi kita juga ada dalam situasi pandemi. Kita tahu banyak dari saudara-saudara kita yang terpapar COVID dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa masalah-masalah ini semakin
buruk, semakin parah. Lalu kita mulai meragukan, kita mulai khawatir, kita mulai takut, kita mulai kurang menyadari tentang penyertaan Tuhan. Ada kekhawatiran yang timbul dalam pikiran kita. Lalu mungkin dari antara kita mulai cari alternatif. Ya, kita mulai stres, kita mulai bingung, kita mulai seperti orang yang tidak ada pengharapan. Lalu kita mulai cari pertolongan manusia dan sebagainya. Kita lupa Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh melist down berapa banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, mungkin gak akan terhitung Bapak Ibu Saudara ya. Kita berdoa hari-hari ini seolah-olah Tuhan tuh jauh sekali. Ya, kita berdoa meraung-raung, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan menjamah. Bahkan kita sampai berdoa seolah-olah benar-benar Tuhan jauh dan tidak dekat dengan kita. Kita lupa siapa Tuhan kita. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh situasi yang sekarang sedang terjadi. Kita dikuasai oleh dunia. Iblis membawa kita ke dalam frekuensi dunia di mana penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Kita lupa bahwa sifat Allah kita yang sesungguhnya adalah Dia Allah yang setia, Dia Allah Immanuel. Bahkan Dia sendiri berjanji Bapak Ibu Saudara, Dia akan menyertai kita. Amin. Kita lupa bahwa rohnya itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha besar ada di dalam diri kita. Rohnya tinggal di dalam kita. Alkitab mencatat. Dan kita seringkali lupa. Dan ini saya katakan sangat berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena melupakan kebaikan Tuhan itu sama artinya dengan meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kedua. Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud mengerti betapa pentingnya mengingat kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena manusia cenderung melupakan. Lihat saja Bapak Ibu ya, orang-orang Israel saat itu ketika kita mungkin mau melihat ke belakang, bagaimana mereka saat sepanjang waktu di padang gurun, mereka sering kali melupakan penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dikatakan dalam Keluaran 15 ayat 22-24. Kau telah membawa kami ke sini untuk membunuh kami, keluh mereka. Marilah kita kembali ke Mesir. Lihat Bapak Ibu Saudara, hanya memerlukan beberapa hari mereka melupakan peristiwa Laut Merah. Berkali-kali Tuhan menyediakan berkat, namun mereka melupakannya. Lalu dalam kitab Ulangan, sebelum kematian Musa mengumpulkan orang-orang Israel. Ia menunjuk Yosua Bapak Ibu untuk memimpin orang-orang ke tanah perjanjian. Nah di situ ia mengulangi hukum Taurat dan menceritakan kembali semua yang telah Tuhan lakukan untuk mereka di padang gurun. Musa mengingatkan orang-orang bagaimana Tuhan telah membebaskan mereka dari Mesir, menghancurkan pasukan musuh mereka di Laut Merah, dan menyediakan bagi mereka berkat di padang gurun. Lalu bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah lupa menjadi hal yang biasa dalam hidup kita? Mungkin kita kadang-kali sering mengkaitkan ya, kalau kita sedang lupa, ya itu faktor U. Begitu ya Bapak Ibu. Yang kenyataannya adalah banyak yang muda juga suka lupa
Ya, seringkali saya juga begitu, suka lupa. Ya, taruh barang, nanti sebentar pindahin, lalu lupa kalau barang itu sudah dipindahkan. Atau beli barang, ya sudah dibayar, barangnya lupa dibawa. Nah, siapa yang seperti itu Bapak Ibu? Nah, tapi yang penting jangan lupa ya sama istri dan suaminya ya, bagi yang sudah menikah. Kejadian-kejadian yang seperti itu ya, yang sering kali terjadi, itu membuktikan memang manusia cenderung lupa. Dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, kita anggap itu menjadi hal yang biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus dengan sengaja, sekali lagi, kita harus dengan sengaja mengarahkan pikiran kita, mengarahkan imajinasi kita, fokus pada kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, kita mengingat segala kebaikannya. Nah, dengan itulah maka iman kita akan terus aktif dan iman kita akan bekerja. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Sehingga kita mungkin dalam keadaan terdesak, dalam keadaan mungkin tidak menemukan jalan keluar saat ini. Kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya, kita ingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita yang lalu. Kalau dulu Tuhan tolong saya, pasti kali ini Tuhan pun akan menolong saya. Amin Bapak Ibu. Itulah gunanya mengapa kita perlu mengingat kebaikan Tuhan. Jadi saya mau katakan, apapun situasi Bapak, Ibu, Saudara saat ini, saya mengajak kita, mari ingatlah kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ya, Dia Allah yang setia. Seperti yang tadi saya bilang, kalau dulu Dia tolong saya, kali ini Dia pun akan melakukannya lagi. Yang percaya dan setuju, katakan amin. Jadi yang diingat itu bukan sakit hati kita di masa lalu ya Bapak Ibu, masa kelam kita, masa kegagalan kita, kejatuhan kita, tapi yang perlu kita isi, yang perlu kita ingat dalam pikiran kita adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita mau pikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan menyadari bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu semuanya bisa diselesaikan. Kenapa? Karena Allah kita jauh lebih besar. Kuasa Allah kita lebih dahsyat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu coba pikirkan, setiap hari matahari terbit. Ketika kita bangun pagi, lalu kita bisa berjemur setiap pagi ya Bapak Ibu, mendapatkan vitamin D secara alami. Lalu kita mulai pikir lagi bahwa setiap musim itu berganti. Ya, bulan demi bulan kita lalui. Lihatlah betapa Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu bangun pagi lihat matahari, itu berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi kita nggak boleh menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Ya, karena banyak hari-hari ini teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak bisa seperti kita. Mereka harus isolasi mandiri. Tapi saya mau katakan, sekalipun engkau saat ini yang mendengar sharing saya, engkau sedang mengalami isolasi mandiri, atau engkau sedang dalam recovery, saya mau katakan bahwa kasih karunia Allah melimpah atas hidupmu. Engkau tidak sendiri, Allah menyertaimu. Dan percayalah, engkau sudah disembuhkan. Kita bukan lagi orang-orang yang hidup mengejar berkat, tetapi kita sudah diberkati, kita sudah disembuhkan. Amin. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara bahwa kita perlu menyadari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 23 ayat 6 berkata, setiap hari kebajikan dan kemurahannya mengikuti kita. Wow Bapak Ibu, setiap hal baik yang kita miliki, yang kita boleh alami, nafas yang kita miliki saat ini, yang kita hirup, semuanya berasal dari Tuhan.
Jadi itulah bukti kita adalah orang-orang yang diberkati. Jadi tidak ada alasan ya Bapak Ibu untuk kita tidak bersyukur. Karena saya mau katakan Bapak Ibu bahwa orang-orang yang bisa mengingat kebaikan Tuhan, ciri khasnya adalah selalu mengalir ucapan syukur dari mulutnya. Bukan kekhawatiran, bukan keluhan, bukan ketakutan, tetapi mengalir ucapan syukur, penyembahan dan pujian setiap waktu kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita baca dalam Roma 1 ayat yang ke-21. Roma 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, imajinasi mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi saya mau katakan sangat erat sekali Bapak Ibu kaitannya antara mengingat kebaikan Tuhan dengan bersyukur. Ketika kita tidak mengingat kebaikan Tuhan buat semua yang sudah Dia lakukan, kita sesungguhnya dikatakan di situ tidak sedang memuliakan Tuhan. Dan Paulus katakan, imajinasi kita atau pikiran kita itu menjadi sia-sia. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang sia-sia. Ya, kita seringkali memikirkan hal-hal yang sesungguhnya belum tentu terjadi, Bapak Ibu. Betul? Nah, orang yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan sebaliknya, hidupnya pasti penuh dengan ucapan syukur. Dan diikuti dengan ucapan syukur selalu apa? Ada mukjizat-mukjizat yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Karena kita mengerti satu rahasia, bahwa dengan mengingat kebaikan Tuhan di dalam pikiran kita dan kita terus mengucap syukur, maka segala apapun yang kita doakan akan terjadi. Dan kita tahu bahwa kuasa Yesus ada di dalam diri kita buat kita yang percaya. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu kita hidup dengan terus mengingat kebaikan Tuhan. Dia datang bukan hanya sekedar untuk meninggalkan kemuliaannya. Dia tidak berhenti di situ Bapak Ibu, tapi dia mati bagi kita. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita supaya kita tidak binasa, supaya kita memperoleh segala kepenuhannya di dalam kita. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan dan renungkan ini. Kalau the best from heaven, yang terbaik dari surga saja diberikan bagi kita, apalah lagi hal-hal yang kita butuhkan di dunia ini Bapak Ibu. Pasti Dia akan memberikannya. Pasti pada waktunya Dia akan menolong kita. Amin. Mari percayalah, Dia Allah yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya, yang akan selalu menolong kita. Amin untuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragu untuk terus setia dan mengingat kebaikan Tuhan. Karena pada waktunya pertolongannya tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk mempraktekkan ini. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, kita dapat ucapkan syukur.
Mari kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan adalah semuanya tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa memandang kepadamu, memandang kepada janji-Mu, bukan melihat apa yang terjadi di hadapan kami. Karena kami tahu iman kami bekerja ketika kami bisa fokus kepada janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan bagi keluarga kami. Dan hari ini Tuhan secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam pemulihan atau mungkin masih ada di dalam kondisi isolasi mandiri, atau mereka yang sedang dalam pergumulan apapun Tuhan yang hari ini saudara-saudara kami hadapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kemenangan itu Tuhan terjadi atas hidup setiap kami. Dengan terus kami memandang Engkau, kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya, Allah yang melanjutkan kasih setianya bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang menuntun hidup kami di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut akan apa yang terjadi di luar sana, apa yang terjadi di dunia ini. Biar kami terus percaya bahwa Roh-Mu lah yang ada bersama dengan kami, menuntun kami, melindungi kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada kecelakaan, tidak ada penyakit, tidak ada kutuk yang dapat menyentuh kami dan keluarga kami. Karena kami adalah orang-orang yang berlindung di dalam naungan Allah yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarlah kita terus semangat hari-hari ini dengan terus percaya bahwa janji firman-Nya iya dan amin bagi kita sekalian. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kiranya kasih anugerah Yesus terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Mazmur ya. Yes. Maju terus.